warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amabat. Salam bahagia dan sayang selalu buat kalian anak-anak Indonesia yang soleh salehah. Tetap kompak semangat belajarnya dan tetap laksanakan protokol kesehatan yakni pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, bagaimana kabarnya? Sehat? Insya Allah kami guru-guru di sini mendoakan kalian semoga sehat walafiat bersama keluarga. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bacaan surah Al-Zalzalah ayat 6-8. Nah, anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, oleh karena itu tolong disimak ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Bapak putarkan bacaan dari kelanjutan surah Al-Zalzalah, Bapak akan mereview kembali, memutarkan kembali bacaan surah Al-Zalzalahnya yang kemarin dari ayat 1 sampai 5 agar kita semuanya bisa mengingat kembali dan bisa untuk dihafalkannya berdasarkan tajwid. Disimak ya. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Insya Allah kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Selanjutnya ayat 6 sampai 8 beserta hukum tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Langsung saja ke hukum bacaan tajwid yang ada pada ayat 6 sampai 8. Di ayat yang ke-6 ada lafal yauma idzin yasduru. Ini hukum bacaan idgham bigunnah, dimasukkan dengan dengung. Kapan dia idgham bigunnah? Kapan ia dimasukkan dengan dengung? Ketika nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Apa huruf idgham bigunnah? Ya, na, ma, wa. Manakala nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu salah satu huruf tersebut, di sini yakni ya kasratain bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya idgham bigunnah, dimasukkan dengan dengung. Saya baca sekali lagi. Yauma idzin yasduru. Selanjutnya pada lafal an-nasu, ini
hukum bacaan gunnah, yakni gunnah musyaddadah. Manakala nun atau mim bertasdid, maka ia digunnahkan, didengungkan, dipanjangkan selama 2 harakat atau boleh lebih. Saya ulang. An-nasu yasudurun nasu. Selanjutnya pada lafal ashtatan liyurau. Ya, ini hukum bacaan idgham bila gunnah. Kapan dia hukum bacaan idgham bila gunnah? Manakala tanwin, nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan la dengan ra. Maka hukum bacaannya idgham bila gunnah tanpa dengung. Jadi langsung saja ashtatan liyurau. Ya. Selanjutnya di ayat berikutnya, ayat ke-7, terdapat hukum bacaan idgham bigun. Ya, idgham bigunnah. Mana idgham bigunnah? Kapan dia dibaca idgham bigunnah? Manakala nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Ya, na, ma, wa. Di sini terdapat nun sukun bertemu dengan ya. Maka cara membacanya dimasukkan dengan dengung. Ya, didengungkan. Faman ya'mal. Saya ulang. Faman ya'mal. Ya, didengungkan. Cara membacanya dengan didengungkan. Selanjutnya di ayat berikutnya, bukan di ayat berikutnya, masih di ayat yang sama ya. Terdapat lafal khairan yarah. Ya, ini juga hukum bacaannya idgham bigunnah. Masih ingat? Manakala nun sukun atau tanwin an, in, un, ya di sini ada fattatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yakni ya. Maka dia dimasukkan dengan dengung, didengungkan cara membacanya. Ketika fattatain bertemu dengan ya, ya dimasukkan dengan dengung, didengungkan. Khairan yarah. Ya, oke. Selanjutnya di ayat berikutnya, ayat yang terakhir, yakni ayat ke-8, terdapat hukum bacaan tajwid idgham bigunnah juga, yakni nun sukun bertemu dengan ya. Cara membacanya dengan didengungkan. Wa man ya'mal. Saya ulang. Wa man ya'mal. Selanjutnya terdapat lafal zarratin syarran yarah. Ya, ini hukum bacaan tajwidnya, yakni ikhfa, samar. Kapan dia dibaca samar? Manakala nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini dicontohkan di sini, yakni huruf sya. Jadi bacaannya disamarkan. Apa yang disamarkan? Nun sukun atau tanwinnya. Zarratin syarran yarah. Perhatikan baik-baik, dengar baik-baik. Zarratin syarran yarah. Ya. Setelah hukum bacaan ikhfa, selanjutnya ada hukum bacaan idgham bigunnah. Masih ingat tadi yang Bapak katakan?
ketika nun sukun atau tanwin an, in, un bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, yakni ya, na, ma, wa. Di sini tanwin fattatain bertemu dengan ya, maka hukum bacaannya idgham bigunnah. Jadi ada hukum bacaan ikhfa dilanjutkan dengan hukum bacaan idgham bigunnah. Dengarkan baik-baik, jangan sampai tertukar. Dengung dulu baru disamarkan, tetapi disamarkan dulu kemudian didengungkan. Zarrati syarran yarah. Oke anak-anakku semuanya, cukup sekian dari Bapak. Insya Allah kita bisa terapkan di rumah bacaan kita pada ayat 6 sampai 8 yang merupakan kelanjutan dari video di sebelumnya. surah Al-Zalzalah. Anak-anakku semuanya, setelah kalian menyimak video tersebut, maka Bapak harap bisa untuk diamalkan, diterapkan, dipraktekkan ya di rumah. Surah Al-Zalzalahnya ayat 6 sampai 8 berdasarkan apa yang telah kalian simak.